Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Siti Aura Fitri. Saya Deananda Harsono. Saya Ayu Murti Elsi Widosetio. Saya Maya Anastasia Sonia Wangania. Dari mata kuliah Pengasuhan dan Perawatan akan mempresentasikan tentang pengasuhan anak pasca bencana alam. Menurut Begerle Nexum tahun 2008, keterampilan penanganan trauma pada anak perlu dimiliki oleh orang tua. Anak akan melihat orang tua dalam menanggapi bencana apabila orang tua memberi contoh baik dan mampu mengajarkan pada anak cara yang tepat dalam menghadapi bencana, menjadikan dampak buruk trauma pada anak dapat diminimalisasi. Thompson and Henderson tahun 2007, Salom and Strauch tahun 2011 berpendapat bahwa melibatkan orang tua dalam menangani masalah anak menjadikan proses konseling dapat terlaksana secara lebih efektif. Menurut McNeil dan Hemrikian tahun 2010, Haig dan kawan-kawan tahun 2005, Herbers dan kawan-kawan tahun 2014 berpendapat bahwa anak merasa lebih aman dan nyaman ketika berada dalam lingkungan yang dikenal. Orang tua, saudara, dan anggota keluarga yang lain dapat dilibatkan dalam proses pelaksanaan konseling. Sandrock tahun 2011, Gewirtz dan kawan-kawan tahun 2008 mengungkapkan bahwa orang tua merupakan pihak yang memiliki peran utama bagi perkembangan kepribadian anak di kemudian hari. Penanganan masalah anak, termasuk trauma, merupakan salah satu bagian dari keterampilan pengasuhan anak. Pengertian pengasuhan menurut para ahli. Menurut Krause and Daly tahun 2009, pengasuhan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya tentang keterampilan hidup. Kemudian, Scott pada tahun 2010 berpendapat bahwa lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter dan kebiasaan anak. Perilaku trauma yang terjadi pada anak dibagi menjadi dua. Yang pertama, anak-anak prasekolah, yang dimana anak-anak prasekolah menunjukkan perilaku menghisap jempol, mengompol, bergantung pada orang tua, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, ketakutan akan kegelapan, dan penarikan diri dari teman dan rutinitas. Dan yang kedua, anak-anak sekolah dasar. Anak-anak sekolah dasar menunjukkan perilaku mudah tersinggung, agresif, mimpi buruk, menghindar untuk pergi ke sekolah, konsentrasi buruk, dan penarikan diri dari aktivitas dan teman. Efek jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa kesulitan jangka panjang setelah bencana alam kemungkinan besar akan muncul di antara anak-anak yang mengalami, yaitu pertama, mengancam keselamatan fisik mereka. Yang kedua, pikiran mereka akan mati saat bencana. Yang ketiga, laporan bahwa mereka sangat kesal selama bencana. Yang keempat, hilangnya harta benda atau rumahnya akibat bencana. Yang kelima, harus pindah setelahnya. Yang keenam, bersekolah setelah bencana yang memiliki beberapa perubahan jadwal dan banyak gangguan. Degangi and Kendall pada tahun 2008 mengungkapkan pendapat bahwa ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan orang tua dalam menghadapi anak dengan gangguan kecemasan, yaitu sebagai berikut. Pertama, validasi. Kedua, aktivitas berpusat pada anak. Ketiga, pemaparan ulang. Keempat, mengubah kebiasaan. Kelima, pembatasan. Dan yang keenam yaitu konsekuen. 1. Validasi merupakan keterampilan orang tua dalam memunculkan rasa percaya kepada orang tua. Ying 2015 mengungkapkan bahwa kepercayaan anak menjadi poin mendasar dalam hubungan orang tua dan anak karena terbukti memiliki pengaruh pada perkembangan sosio-emosional anak. Yang kedua, aspek aktivitas berpusat pada anak adalah keterampilan orang tua untuk memberikan anak kebebasan berekspresi. Dua indikatornya yaitu memberikan kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan perasaan dan upaya memahami trauma anak. 3. Pemaparan ulang. Menurut Degangi dan Kendall 2008 mengungkapkan upaya-upaya agar individu lebih terbiasa dengan peristiwa traumatik. Salah satunya dengan meminta mencoba mengingat.
Dawson dan Bryan 2016 berpendapat bahwa mengajak anak mengingat peristiwa trauma disertai memberi sudut pandang baru menjadikan anak lebih mampu merekonstruksi pola pikir dan kesiapan menghadapi bencana. 4. Mengubah kebiasaan. Indikator dalam aspek mengubah kebiasaan yaitu mengganti cara memandang atau memaknai peristiwa traumatik serta mengajarkan tentang kemampuan pengendalian diri pada anak. 5. Pembatasan. Anak perlu diberi kesempatan untuk menghadapi rasa takut sendiri. 6. Konsekuen. Orang tua yang menerapkan konsistensi dalam membimbing dan mengasuh anak akan meningkatkan kemampuan anak untuk membaca situasi dan membutuhkan kebiasaan yang ajak. Pengertian trauma menurut para ahli. Esther Giller, Sidron Institute tahun 2018 mendeskripsikan a traumatic event or situation creates psychological trauma when it overwhelms the individual's ability to cope and leave the person fearing death, annihilation, mutilation, or psychosis. Pengertian trauma psikologis. Trauma psikologis merupakan pengalaman individu atau kondisi yang sedang dialami, di mana individu tersebut merasa kewalahan secara emosi, kognitif, dan fisik, sehingga kemampuan untuk mengatasi kondisinya terganggu. Pengertian trauma healing. Trauma healing merupakan satu proses pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya, karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental yang dimiliki individu korban bencana alam tersebut. Tujuan trauma healing, menurut psikolog anak dan keluarga Rati Zulhaki, trauma healing bertujuan untuk mengantisipasi post-traumatic syndrome disorder atau PTSD. PTSD adalah gangguan stres pasca trauma. Pengertian PTSD. Gangguan trauma pasca stres atau yang dikenal juga sebagai Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD adalah sebuah kondisi gangguan kesehatan mental akibat peristiwa yang mengerikan seperti kecelakaan, perang, ataupun kejadian bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, longsor, dan lainnya. Dampak gangguan trauma adalah selalu merasa cemas dan sangat mengganggu, terbayang-bayang dengan peristiwa bencana, mimpi buruk yang menyebabkan kesulitan tidur, kondisi fisik penderita menjadi siaga ketika mereka mengingat ataupun memikirkan trauma yang dialami. Kegiatan trauma healing dan edukasi perlindungan anak pasca gempa dapat dilakukan dengan metode pemulihan trauma berdasarkan Psychology Today 2014. Dalam Kalika 2018 terdiri dari pemberian obat dan terapi psikis. Terapi psikis untuk anak-anak yaitu play terapi yang memanfaatkan media permainan dan dance terapi berfungsi untuk mengekspresikan emosi anak-anak. Pengertian konseling. Merupakan suatu praktik yang dijalankan sesuai dengan seperangkat aturan ataupun pedoman yang disusun oleh lembaga konseling profesional dan sesuai dengan kode etik, nilai-nilai, pengalaman, pandangan, perasaan, serta kemampuan klien dalam menentukan nasibnya sendiri. Konseling traumatik. Sebagaimana proses konseling pada umumnya, proses dalam strategi konseling traumatik juga dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan atau tahap kerja, tahap akhir. Berikut penjelasan dari strategi konseling traumatik dalam penurunan dampak psikologis korban bencana alam. Tahap awal konseling. Pada tahap ini, konselor bertemu dengan pasien dan klien sehingga berjalanlah proses konseling dan menemukan definisi masalah klien. Adapun yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling sebagai berikut. Membangun hubungan konseling traumatik yang melibatkan klien yang mengalami trauma, menjelaskan dan mendefinisikan masalah trauma, membuat penjajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah trauma. Tahap pertengahan konseling. Berdasarkan kejelasan trauma klien yang disepakati di tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah penjelajahan trauma yang dialami klien, bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa saja yang telah dijelajahi tentang trauma klien. Tahap
akhir konseling. Pada tahap ini, konseling ditandai dengan beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan pada klien yang diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamik, adanya tujuan hidup yang jelas di masa yang akan datang, terjadinya perubahan sikap yang positif terhadap masalah yang dialaminya. Bentuk dari terapi bermain: pertama, bernyanyi; kedua, menari; ketiga, bercerita yang dikombinasikan dengan maklumat tentang perlindungan anak. Konsep dasar yang dapat digunakan pada play terapi ini adalah mengacu pada pandangan sebagai berikut. Yang pertama, bermain adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam memahami dunia anak-anak. Yang kedua, aspek perkembangan dalam kegiatan bermain merupakan cara anak dalam menemukan dan mengeksplorasi identitas diri mereka. Selanjutnya, anak dapat melakukan eksperimen dengan berbagai pilihan imajinatif dan terhindar dari konsekuensi seperti ketika di dunia nyata. Yang terakhir, permainan pada situasi dan kondisi yang tepat dapat bermakna sebagai kegiatan fisik sekaligus sebagai terapi. Dan berikut sumber referensi yang kami gunakan untuk melakukan presentasi kali ini. Sekian dari kelompok 3, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami.